dilatih di rumah, caranya begini. Nah, ini dipukul. Tapi pertama memang sakit, bisa mulai kendor ini. Tuh, ya. Bagikan videonya. Nah, sekarang di bagian tangan ini. Oke, sudah mulai ada tenaga. Jangan dengan badan. Tarik lagi. Oke, lurus lagi. Oke, lurus ke bawah. Oke. Nah, sekarang pegang perut. Bagus, pegang hidung. Nah, untuk supaya bisa pegang hidung, ini dilatih begini lagi. Orang yang kena stroke itu sendiri, ada masa recovery namanya. Begitu dia terserang hebat, bahkan sampai hilang kesadaran, ketika kesadaran mulai pulih, ya, kalau kesadaran hilang, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau tidak kehilangan kesadaran, karena ada beberapa orang yang kena stroke, tiba-tiba mulutnya miring, ya. Makanya saya rajin berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengatasi sakit stroke yang mulutnya miring, lidahnya pendek dengan cara seperti ini. Ditarik-tarik urat di sini, ya, supaya suplai oksigen lancar ke otak. Karena yang menjadi penyebab utama orang stroke itu terhambatnya suplai oksigen ke otak, terhambatnya suplai darah ke otak, terhambatnya aliran cairan ke otak, suplai nutrisi ke otak, itu semua terganggu. Yang menyebabkan seseorang mengalami penyempitan pembuluh darah sehingga kehilangan konsentrasi dan terganggu sensor motoriknya, terganggu sensor memorinya, terganggu sensor geraknya lah, ya. Nah, jadi mati rasa. Nah, jadi ada sumbatan, ibarat selang. Ada sumbatan yang terjadi, aliran darah tidak lancar, baik aliran darah, aliran oksigen, aliran cairan, aliran nutrisi, yang mengisi seluruh organ tubuh, itu yang menyebabkan seseorang bisa stroke, teman-teman, ya. Jadi jangan panik, karena penyebab utama orang stroke itu sebetulnya. Nah, ini Pak siapa namanya? Pak Mustamin. Sebelum kena stroke, itu leher sering tegang, Pak, ya. Iya, di sini sering tegang leher. Jadi kalau tegang leher itu jangan dianggap enteng. Tegang di pundak jangan sering dianggap enteng. Ya, itu bisa jadi yang menyebabkan seseorang bisa kehilangan keseimbangan, bisa kehilangan konsentrasi, bisa kehilangan daya pikir akibat pundak kaku. Saya kasih tutorialnya sudah banyak. Tinggal buka Pijat Indonesia, channel tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Tuh, bagikan videonya. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Nah, jadi teman-teman, saya live streaming seperti ini berharap supaya banyak orang yang selamat, supaya banyak orang yang bisa terbantu, ya. Bagikan videonya. Ini pasiennya asal Majene, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu adanya ya di barat Sulawesi, tuh, bersebelahan dengan Kalimantan. Salam sehat. Bagaimana kabar anak-anak? Orang Majene itu sudah banyak yang saya terapi. Orang dari Malunda, dari Mamuju, dari Pasangkayu. Salam sehat buat teman-teman yang di Pasangkayu. Salam sehat semuanya. Karena saya alhamdulillah mendapatkan hadiah umroh itu dari orang Pasangkayu. Alhamdulillah. Oh, jangan pakai gambar pesulap merah. Nggak apa-apa teman-teman. Saya sudah minta izin sama beliau. Saya minta izin sama Kang Marcel. Saya bilang, Kang Marcel, saya pasang foto Kang Marcel di thumbnail YouTube saya, boleh ya? Dia bilang, boleh Pak, nggak apa-apa. Nah, jadi saya minta izin sebelumnya untuk pasang, karena saya pernah ketemu, dan saya ingin membuktikan, di situ ada judulnya, saya bukan dukun. Itu. Bandar Lampung hadir, salam sehat. Oke, salam sehat semuanya, bagikan videonya. Jadi ini teman-teman ya, kalau kaki orang stroke susah terlipat atau ada masalah di kaki, ini di otot paha dikasih begini. Bagikan videonya. Nah, kasih begini-begini di otot paha toh, sampai di sini. Tapi di sini jangan menekan terlalu keras, karena di sini ada urat yang tidak boleh tertekan terlalu keras. Nah, kemudian dikasih begini, toh. Karena ini masih agak berat untuk terlipat ini kakinya. Tangan sama sekali tidak bisa bergerak. Angkat coba tangannya Pak. Tuh, berat sekali. Nah itu, tangannya berat sekali teman-teman ya.
Salam sehat semuanya. Nah, jadi nanti bagaimana cara mengatasi tangan penderita stroke, teman-teman bisa simak ya. Ini dari kaki dulu. Nah, di sini kaki sambil saya kasih tahu ke ini anaknya, istrinya juga, istri satu. Istri satu gitu. Satu Ji istrinya Pak Haji. Satu Ji. Sudah tua baru cuma satu. Jurus ketek belum, nanti dipraktekkan. Dari Magelang, salam sehat. Tidak kuat dua. Mutakin Darul, Jawa Barat, salam sehat. Ya. Waalaikumsalam Pak Steven Epen. Bagikan dulu videonya. Mana nih kursi saya ini? Tuh. Kalau saya like begini teman-teman, kadang-kadang ada tidak terlalu diperhatikan sama asisten-asisten saya. Nanti saya mau butuh asisten cantik, tinggi semampai. Nah, berat badan Jangan 53, tinggi 170. Udah deh. Pak Mukmin guru saya di dunia maya. Oke. Sudah menikah Luna Maya teman-teman. Salam sehat. Selamat menempuh hidup baru buat Luna Maya. Tuh, siapa tahu Luna Maya lagi menonton, biar kuat suaminya pergi urut di sini. Tuh. Salam sehat. Lydia Maria, halo, boleh Timur Leste ikut? Boleh. Oke, buat teman-teman yang di Timor Leste dan buat teman-teman yang dari luar negeri yang sudah subscribe channel YouTube Pijat Indonesia ini, ada di Amerika, ada di Hong Kong, ada di Taiwan, Asia, Eropa, Afrika, Australia. Selamat bergabung semuanya. Apa penyebab? Maaf Pak, apa penyebab obat ke urat-urat, efek sampingnya? Oh, efek samping tidak tahu. Kalau efek samping obat, tanya sama dokter yang kasih resep tuh, atau tanya sama penjual obatnya. Begitu. Pak Mumin kapan ke Denpasar, Bali? Kalau ada undangan ke Bali boleh lah ya. Sudah dekat. Tidak apa-apa lebaran haji di Bali. Nenek kan tidak mau ikut ke Surabaya, jadi saya mau pergi lebaran haji di Bali. Jangan dong. Salam sehat. Nah itu teman-teman. Jadi di rumah boleh ini dikasih begini-begini tuh. Ditarik-tarik begini. Nah, tarik-tarik begini. Begini caranya kalau mau tarik. Alamatnya di mana? Di Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, ini boleh dikasih berdiri begini. Nah, nanti Bapak goyang keluar, kasih keluar, goyang, terus masuk lagi. Nah, ini olahraganya orang stroke nih, sambil ditahan di bawah. Karena kalau tidak ditahan, kalau tidak ditahan begini. Nah, nanti sambil dilatih dulu, ditahan dulu. Setelah itu Pak Haji harus rajin kasih goyang begini, keluar masuk supaya nanti bisa goyang toh. Bisa goyang lagi nanti. Sekarang masih bisa goyang ke Pak Haji. Nah itu makin keras toh. Nah ringan toh. Jadi ringan. Begini caranya teman-teman. Jadi ini olahraga untuk orang stroke. Tadi Pak Haji ini kesulitan untuk menggerakkan. Sekarang sudah bisa bergerak dengan cepat. Bagikan videonya. Nah tadi mau jatuh-jatuh toh. Sekarang sudah bagus nih. Bagikan videonya. Jadi apa yang saya sampaikan ini, kenapa saya siaran langsung? Karena begitu banyak video kadang-kadang yang meragukan diriku. Toh, dikira mungkin etting-ettingan, dikira setting-settingan. Nah ini ada ibu satu juga ya di tangga teman-teman. Itu beliau sudah beberapa kali ke sini, dulu susah jalan, alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan dengan baik. Tuh. Di rumah sudah tidak pakai tongkat. Kasih begini. Padahal dulu susah sekali jalan. Nah, nanti sambil diangkat begini ya. Oke.
Nah, sekarang Bapak gerakkan. Nah, ini untuk mengolahragakan pergelangan kaki, untuk mengolahragakan lutut, untuk mengolahragakan pertemuan tulang paha. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe. Nah, saya live seperti ini teman-teman, mohon maaf bukan mau dengan niat supaya orang datang berbondong-bondong ke tempat kami di Kota Palopo, karena di sini juga ini sudah berapa bulan daftar Bu baru datang ke sini? 8 bulan mendaftar baru bisa saya terapi hari ini Pak Mustami. Kalau kami 10 bulan. Ada lagi yang lebih lama. Nah, buat teman-teman yang sudah mendaftar, rajin-rajin dicek jadwalnya. Siapa tahu kelewat tuh, atau mungkin pas kami telepon, HP-nya tidak aktif, atau misalkan masuk ke daerah yang tidak ada sinyalnya. Jadi dicek kembali jadwalnya. Karena di Palopo ini teman-teman sekarang jadwal yang hari ke-5 ya, ke-6. Hari ke-6 itu sudah hampir 80 orang yang saya pijit. Bayangkan itu teman-teman. Nah, jadi live seperti ini bukan dengan niat mau supaya banyak yang datang terapi. Tidak teman-teman ya, saya memberikan petunjuk seperti ini berharap supaya banyak juga orang yang bisa membantu, karena biasanya saya kasih tahu, teman-teman itu cara-caranya, itu tidak ada yang saya sembunyikan dalam hal ini ya. Terapi pijat refleksi. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe teman-teman. Nah, ini di jari kaki, kalau jari kaki itu ditekan. Nah, coba tarik Pak, lipat. Nah, sambil dilatih untuk dilipat toh. Nah, oke. Meringan nih toh. Ini orang Bugis atau orang Mandar? Mandar. Apa bahasa Mandarnya kalau ringan? Marikan nih. Sudah marikan. Apa pengaruh saraf-saraf kalau overdosis? Apa? Berpengaruh ke saraf-saraf kalau overdosis. Kalau overdosis obat jelas pembuluh darah bermasalah teman-teman. Kaki saya sering tiba-tiba tegang, terus setelah 2 hari jadi lemas dan gak bisa diangkat. Nah ini teman-teman ya, tadi malam, karena ini di YouTube banyak juga yang ngasih tutorial ke Blinger ya. Tadi malam saya kedatangan pasien yang videonya ada juga di channel ini ya. Dulu stroke di tahun 2018. Dia tidak kenal istrinya, dia tidak bisa bicara, dia susah jalan, bahkan duduk pun susah. Ya, dia sekarang pegawai, mohon maaf saya sebutkan saja, Bank BRI Masamba sekarang. Dinasnya. Dulu kepala unit di salah satu Di Kota Palopo. Satu bank di Kota Palopo. Nah, pada saat kena stroke itu 1 tahun hampir saja di pensiun dinikan. Nah, tadi malam datang, ini menangis. Ininya nih, tegang sekali otot pahanya. Saya telusuri, saya wawancarai istrinya. Dia bilang, ini Pak Mukmin, sering kulatih jinjit. Karena saya lihat di YouTube, saya bilang itu kalau latihan jinjit, jangankan orang sakit, orang stroke, orang sehat saja, kalau jinjit terus, itu akan berakibat membuat otot betis ketarik ke atas dan otot paha tegang. Jadi kalau mau sakit kakinya, latihan jinjit. Jangan dilakukan itu. Stretching, jinjit, berdiri jinjit, itu mau kasih naik otot betis. Sedangkan orang menggeliat teman-teman, kalau orang menggeliat, kalau pagi ya, menggeliat baru kaki dikasih condong ke depan begini, itu bisa mengakibatkan urat tendon di telapak kaki tertekan, kemudian otot betis ini naik, tertarik ke atas. Kalau kata orang Bugis itu, orang Sulawesi biasa ada istilah naik tikus-tikusnya, kalimurokan, kalau kata orang Toraja. Itu, matal obiti kalau kata orang Luwu, naik ini kayak telur. Mendesak ke otot paha. Jadi jangan dilakukan itu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat disuruh jinjit, sudah banyak korbannya saya dapat.
Saya bilang korban karena orang kesakitan setelah dia lakukan rutin. Orang Manokwari dulu yang mengundang kami ke Makassar, itu dia begitu juga. Dia rutin latihan jinjit setiap hari, bahkan sampai kadang dia lakukan 30 menit. Tadi malam itu yang stroke, Pak Kasmadijaya namanya. Dia menangis ini. Ketika saya begini, saya mau luruskan, teriak. Saya bingung. Nah, tiba-tiba istrinya ngomong, ini Pak Mumin, dia katanya naik otot betis begitu sejak saya suruh latih jinjit. Karena saya lihat di YouTube ada katanya latihan jinjit. Jadi latihan jinjit itu jangan pernah lakukan. Alasannya ada. Orang yang pakai hak tinggi saja, ya, orang yang pakai hak tinggi saja, kalau kelamaan itu bisa naik isi betisnya. Tanya nih sama pegawai-pegawai bank itu yang pakai hak tinggi, pasti biasa merasakan sakit di betis. Ya, kalau ada pegawai bank yang naik isi betisnya, apalagi masih gadis, boleh datang saja ke Palopoto, saya kasih turun itu isi betisnya. Bagikan dulu videonya. Salam sehat semuanya, dari kota mana saja yang menonton, bagikan videonya. Itu teman-teman ya. Jadi saya sambil memberikan edukasi pada saat live streaming seperti ini, bukan bermaksud mau jadi guru teman-teman ya. Saya cuma tukang pijit refleksi, terganteng sedunia. Kepala sakit dan mata buram, telinga susah mendengar. Jangan mikir dulu, kasihan tanya tentang telinga, karena yang saya pegang ini kaki. Nanti kalau tiba-tiba saya pindah ke telinganya Pak Mustamin ini, Mustamin. Dari Bangkalan Madura, salam sehat. Salam sehat semuanya teman-teman. Alex Alifuddin dari Jawa Tengah, salam sehat. Oke. Selamat pagi bosku dari Jakarta. Oke, selamat pagi bosku. Adakah? Dari kota mana saja yang menonton? Salam sehat semuanya. Dari Jombang, Jawa Timur. Oke, Jawa Timur, piye kabare? Dari Jawa Tengah, piye kabare? Saya sebetulnya kan orang Solo, teman-teman. Solo 2. Solonya bukan di Jawa. Sulawesi. Dari Asahan, Sumatera Utara menyapa. Horas, Pak. Lin Syawi, saya juga kena stroke di Bali, Pak. Oke. Pati Jawa Tengah, Mudah-mudahan hadir, tutorial salam ini sehat. bisa membantu teman-teman ya. Dari Makkah, salam sehat. Oke, salam sehat Dari semuanya. Malaysia, salam sehat. Menoleh sama sekali, paha ketarik, kaku. Gimana mijitnya Pak Mumin? Nah, untuk belajar tutorial, teman-teman silakan buka Pijat Indonesia, kemudian klik video. Ini sudah ratusan video yang saya upload ke channel ini, teman-teman. Sejak dari bulan Maret tahun 2021. Jadi channel saya ini termasuk masih tergolong baru lah ya, dibandingkan dengan channel-channel yang lain yang sudah dari 2013, 2014. Saya ini stroke. baru 2021 bikin channel ini. Salam sehat semuanya. Dari Sumatera Barat. Ini di rumah boleh dikasih begini ya. Nih. Ini anak pertama apa anak kedua? Bungsu. Jadi tidak ada lagi anak tak gadis, Bu Haji. Salam sehat. Alamatnya di mana? Di Palopo, Sulawesi Selatan. Begini-begini, boleh. Madinah dari Sulawesi Barat, salam sehat. Nah, ini dari Sulawesi Barat yang saya sedang terapi nih. Dari teman-teman. Cilacap, salam sehat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tangan. Nah, ini di bagian tangan, teman-teman, saya kasih lihat terapi mandirinya. Sudah ringan kakinya Pak Mustaminta? Pak Haji? Nah, ringan. Nah, tadi susah. Nah, sekarang ini tangan coba diangkat, Pak. Nah, oke. Jangan dibantu dulu. Tidak bisa? Oke. Nah, ini tangannya Pak Mustamin ya.
Nah, tangannya Pak Mustamin ini susah untuk diangkat teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Lurus ke bawah, susah. Harus dibantu. Nah, ini stroke ya. Ini bukan sekedar konten. Jadi saya membagikan ini teman-teman karena dorongan dari dalam hati saya, dalam pikiran saya. Saya ingin memberikan tutorial ini kepada orang lain supaya banyak yang terbantu. Jadi kalau orang stroke itu jangan panik. Nah, otot ini yang tegang. Otot di bagian pundak ini yang tegang. Otot pundak ini tegang sehingga menekan, tangan tidak bisa bergerak, ya. Tulang belikat pun susah bergerak. Nah, ini sekarang teman-teman bisa lihat, ya. Ini sudah saya gerakkan sedikit di atas, maka ini sudah bisa ditarik keluar. Nah, selanjutnya ini ditekan-tekan di sini, di bagian otot dada. Simpul antara otot dada dengan otot lengan atas, tekan-tekan begini. Tidak boleh keras, tidak boleh kasar. Ini pernah dikasari sehingga timbul di sini nih, terkunci nih. Ya, pernah diurut keras Pak ya. Nah, ini tahan dulu, jangan dulu. Nah, sabar dulu Pak Haji. Nah, ini dikasih begini saja dulu teman-teman. Nih, tekan di bagian ujung otot ini. Ini teknik untuk membantu penderita stroke yang tangannya bermasalah. Ini tidak perlu pakai magic teman-teman ya. Saya kasih tahu. Makanya saya bilang di thumbnail video YouTube saya bahwa saya bukan dukun. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang saya pelajari dari ribuan orang tempat saya praktek. Ya, ada puluhan ribu orang yang sudah saya pegang. Nah, untuk bulan Mei ini saja di Kota Palopo, hari ke-6 jadwal Palopo itu sudah lebih kurang 80 orang yang saya tangani. Nah, ini kebiasaan Bapak ini, teman-teman, menangis. Sedih Pak ya? Sedih ya? Jangan tutup mulut Pak. Sedih banget. Ini kebiasaan orang stroke. Saya tidak kaget teman-teman ya. Saya tidak kaget Pak Mustamin ini menangis. Itu karena bawaan stroke-nya. Ya. Bukan karena ada sebuah kelainan. Kadang ada orang menangis terus, ada orang ketawa terus. Ini kalau stroke sebelah kanan. Begitu. Nah, stroke sebelah kanan secara umum, ini bukan sekedar pendapat, tapi sudah berdasarkan penelitian. Sudah ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Apa yang saya sampaikan, ini bisa saya pertanggungjawabkan karena saya punya data. Ribuan orang stroke sudah saya tangani. Bukan sekedar 1-2 orang, bukan 100-200 orang, tapi sudah ribuan teman-teman ya. Orang yang datang ke kami dengan keluhan stroke itu banyak sekali. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat tangan orang stroke. Ini agak dikasih begini saja. Ini pernah diurut terlalu keras sehingga simpul ototnya di sini saling ngunci. Nah, ini tadi susah digerakkan. Kalau digerakkan biasa sakit. Betul Pak? Ini kalau dipaksa sakit ini. Jadi tidak boleh dipaksa. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Nih. Ini susah sekali digerakkan. Ini digerakkan pelan-pelan sambil memegang di bagian atas. Kasihlah Mas Bapak. Bantu orang stroke di rumah teman-teman. Ini tangannya nih. Ini kaku ini. Ada caranya nanti ini diluruskan. Tidak perlu pakai magic. Tuh. Nah, bagikan videonya. Nih. Kemudian ditekan-tekan begini. Ini menekan begini aman, ya. Tidak boleh kasar. Ini hanya menekan-nekan di bagian atas, kemudian ini digerakkan begini. Tapi tidak boleh dipelintir. Tidak boleh ditekan terlalu keras. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe, teman-teman. Nah, ini digerakkan begini, kemudian digerakkan begini. Nih. Ini olahraga untuk tangan orang stroke, tapi tidak boleh diputar-putar. Jangan sampai di terapi, kemudian diputar-putar begini. Apalagi disentak, tidak boleh. Bagikan videonya, ya teman-teman. Salam sehat semuanya. Nah ini bisa diluruskan ini, ya.
Teman-teman bisa lihat. Oke. Angkat sekarang, Pak. Terus. Oke. Jangan dengan badan. Nah, ini sudah mulai ada sedikit, teman-teman. Mulai ada sedikit gerakannya. Oke, kasih lemas. Nah, jadi ini hanya menekan-nekan di bagian ini. Kemudian selanjutnya, usahakan, ini sakit tidak, Pak? Ini sakit tidak? Ini sakit tidak? Ini sakit tidak? Sakit tidak? Jadi harus ditanya begitu, teman-teman. Kalau sakit jangan dilanjutkan. Bagikan dulu videonya. Kemudian ini ditekan-tekan. Oke, Bapak diam saja. Ya, biar saya yang gerakkan. Ini sambil menekan di sini karena di sini uratnya ini melintir, ototnya di sini. Itu kalau orang stroke. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang otot di bagian ini. Nah, ini yang terkunci nih, tuh. Pak Mustamin kesakitan kalau saya tekan di sini. Nah, tapi kesakitannya itu bikin dia jadi kendor. Karena otot yang dia lengan atas ini tadinya pernah mendapatkan tekanan yang luar biasa. Sekarang kasih lurus tangannya, Pak. Lurus. Terus kasih lurus. Kasih lurus. Ke bawah. Ke bawah lagi. Mulai ada tenaga, Pak? Ada. Ada sedikit. Angkat. Bagus. Angkat. Angkat lagi. Angkat lagi. Lurus ke bawah. Bagus. Ini lurus, ya. Angkat lagi sedikit. Oke, turun lagi. Oke. Nah, sekarang ini kan lari masuk ini pernah diperlakukan secara tidak wajar. Caranya begini. Ini ditekan dulu di sini. Luruskan. Ini kan susah lurus, teman-teman. Ini susah lurus ini. Ini susah lurus. Ini bisa diluruskan dengan langkah sederhana. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada video yang saya sampaikan, tapi ini harus dilatih di rumah. Ya. Untuk keluarganya tolong diperhatikan. Ini harus dilatih. Kalau untuk sekedar membuat takjub penonton, saya bisa. Tapi ini harus dilakukan rutin di rumah supaya ini bisa berfungsi. Ini tangan Pak Mustamin ini susah diluruskan, Tapi ada satu titik di mana kuncinya bisa diluruskan ini. Ini terbuka. 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 Ya. Ini tanpa magic. Ini tanpa magic. Nah. Ini tanpa magic, teman-teman, ya. Jadi kalau ada yang memberikan action, ya, seolah-olah bisa meluruskan, berarti dia pernah nonton video saya itu. Ini titiknya nih di sini, ya. Titiknya di sini. Tekan di sini. Terasa sakit hebat, tapi kalau ditekan terus-menerus tangan akhirnya terbuka. Pak Mumin bisakah kalau yang sudah 5 tahun? Bisa. Yang sudah 12 tahun bisakah Pak Mumin? Bisa. Saya pernah praktekkan pada orang yang sudah 12 tahun stroke. Ini terbuka, ya. Tapi ini bisa balik lagi nanti. Tidak permanen sekarang ini. Saya kasih tahu memang toh. Jangan sampai bilang nanti pulang ke rumah anaknya bilang, "Ih, kok kembali tangannya bapak saya?" Nah, saya kasih tahu sekarang, di rumah harus dilatih. Cara latihnya begini. Nah, ini tekan-tekan di sini. Ini ditekannya ringan. Tidak boleh kasar. Ini untuk melatih pembentukan ototnya. Karena ini kan sudah bisa naik sampai di sini. Kalau sudah bisa naik sampai di sini, teman-teman. Nah, ini kan sudah mulai bisa ada ngasih, ya. Sudah agak kendor. Nah, sekarang kasih begini, Pak. Ke bawah lagi. Oke. Mulai ada ngasih juga ke bawah. Nah, bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe, teman-teman. Nah, ini. Kemudian menekan-nekan di antara tangan ini, ya. Di sini. Tekan-tekan di bagian ini. Nah, di sini. Di sini. Kemudian urat yang di tengah-tengah ini. Di sini. Nah, supaya tangannya kendor dan tidak balik lagi.
Nah, bisa dipraktekkan di rumah. Sekarang, tadi ada yang mau lihat toh? Nah, ini kan kaku nih. Ya, kaku. Tapi sudah bisa saya kasih begini. Nah, sekarang ini ditekan di sini. Set, begini. Begini. Nah, ini bisa lurus. Pak Mumin supaya tidak kembali lagi, bagaimana caranya itu? Kasih begini ya. Kamera boleh diposisikan. Ya. Nah, ini. Ini toh cara pegangnya begini. Ini tangan saya begini, ya. Nah, ini. Ini ditekan di telapak tangan. Tekan di telapak tangan. Begini, di bagian ini, ya. Tekan di bagian ini, setelah itu dilatih di rumah ini. Boleh ya? Dilatih di rumah, caranya begini. Nah, ini dipukul. Tapi pertama memang sakit. Nah, sakit toh? Nih. Nah, ini bisa lurus teman-teman tuh. Ini kendor. Tuh. Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe. Saya akan terus berbagi teman-teman dengan pengetahuan yang saya miliki. Nah, kalau sudah lurus begini, ambil ujung otot ini, tapi tidak boleh terlalu dalam. Nih. Nah, ini sudah bisa begini dia, ya. Ini sudah bisa mulai kendor ini. Tuh, ya. Bagikan videonya. Nah, sekarang di bagian tangan ini. Nah, dikasih begini. Nah, bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman, karena saya yakin video ini banyak dibutuhkan oleh mereka yang menderita stroke. Video ini banyak dibutuhkan oleh mereka yang mempunyai masalah-masalah pada bagian tangan. Nah, ini. Kemudian ditekan di bagian ini nih. Tuh. Kalau saya tekan di bagian ini teman-teman, ya di bagian ini nih. Kalau saya ini kan uratnya tidak nampak nih. Nih. Ini uratnya tidak nampak. Jadi kosong dari oksigen, kosong dari aliran darah. Nah, ini. Kalau saya tekan di bawah itu, jari tangan bisa bergerak. Nih. Bergerak tangannya itu. Nih. Nah, nih. Jadi ini simpul yang membuat tangan begini. Di sini simpulnya. Ya. Kemudian kalau mau ke atas Pak Mumin, tangannya susah begini. Nah, oke. Sekarang kita gerakkan lagi dari sini. Nah, itu bergerak teman-teman. Nih. Tuh. Nih. 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 Ini tidak pakai magic ini, tidak pakai jin. Tuh. Nah, ini. Ini yang disebut dengan terapi refleksi. Jadi bagaimana kita menekan di satu titik, anggota tubuh yang lain merespon. Nah, tadi urat-uratnya nggak nampak ini. Sekarang sudah mulai. Nah, sekarang kita lihat. Goyang lagi. Nah, ini kita goyang lagi dari bawah ini. Supaya ototnya bergerak. Ini. Nih. Nih. Jadi gerakan-gerakan di ujung tangan itu bisa diambil dari tangan. Begini. Nah, ini bergerak di ujung. Tuh. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe teman-teman. Ingat latihannya di rumah ya. Nih, supaya terbuka. Nah, rajin-rajin kasih begini. Ini memang agak sakit sedikit Pak toh. Tapi sudah mulai berkurang. Nah, ditekan-tekan terus sampai berkurang rasa sakitnya. Nah, sekarang ini dikasih begini. Pegangannya dilihat. Nanti bisa di setel ulang videonya. Kasih begini. Nah, kemudian dilatih begini. Sekarang dorong keluar Pak, kasih lurus. Oke, sudah mulai ada tenaga. Jangan dengan badan. Tarik lagi. Oke, lurus lagi. Oke, lurus ke bawah. Oke. Nah, sekarang pegang perut. Bagus, pegang hidung. Nah, untuk supaya bisa pegang hidung, ini dilatih begini lagi. Ya, sakit tidak Pak? Sakit tidak? Sakit tidak? Tidak? Oke. Sakit tidak? Sakit tidak? Sakit tidak? Oke. Nah, sekarang teman-teman, ini ditekan begini lagi. Ini supaya elastis di sini, supaya tidak terkunci tulang belikatnya. Nah, sekarang dari arah belakang menghadap ke sana Bapak. Oke. Enak nih buat balik badan? Biasanya susah? Susah. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Ini dari sini. Pas kena ini saja. Oke.
Nah, karena tangan Bapak ini masih susah untuk bergerak teman-teman, maka langkah selanjutnya kasih begini. Nih, kasih begini ke belakang. Sakit tidak Pak? Sakit tidak? Sakit tidak? Tidak, oke. Nah, ini tangannya kasih belakang begini. Nah, kasih lemas saja Pak. Bapak santai saja ya. Santai saja seperti waktu pacaran dulu toh, waktu masih muda santai-santai toh. Ah, begitu. Nih, dikasih begini. Ini tidak boleh kasar gerakannya. Direlaksasi saja begini, dilenturkan supaya terurai. Sakit tidak Pak? Tidak. Oke, kasih lemas Ki. Oke. Malah enak dikasih begini. Enak. Tuh. Malah enak dikasih begini. Nih, digoyang-goyang begini. Nah, kalau untuk di setel di jari tangannya itu, jari tangannya bergerak tuh. Nih. Tuh. Nih. Tuh. Itu. Nah, kemudian di sini. Pak Mumin, adakah yang sudah bisa bergerak tangannya? Banyak, teman-teman. Kemarin kecuali ada yang mungkin memang sudah ini sebetulnya agak kaku ya. Ini agak kaku karena pernah diurut keras ini. Nah, oke. Nah, ini digerak-gerakkan begini tapi tidak boleh diputar-putar. Ya, dikasih begini boleh, tidak boleh diputar-putar. Nah, kemudian ini kasih begini. Ini jurusnya nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini di tulang belikat sama seperti video-video yang saya bagikan. Cara untuk mengatasi sakit tulang belikat atau frozen shoulder. Karena ini sakit sekali di bagian frozen shouldernya. Nah, kasih begini. Tetap sama seperti bagaimana cara pijat tulang belikat. Saya sudah kasih tahu teman-teman bagaimana caranya. Ini didorong ke atas. Dorong ke atas. Nah, begini. Bagikan dulu videonya. Yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe. Nah, nih. Ini nih pernah diurut terlalu keras, mungkin ngurutnya ke atas begini. Ini terkunci otot lengan atasnya, ya. Karena ada beberapa yang sudah saya tangani, termasuk kemarin saya tangani orang stroke, teman-teman. Alhamdulillah tangannya bisa langsung bergerak. Ini memang terkunci di bagian otot atasnya nih. Nah, karena pernah diperlakukan secara kasar. Kemudian menggerakkan begini pada bagian tulang belikat. Nih, digoyang-goyang-goyang. Kemudian dikasih jurus ketek begini. Terasa ke ujung tangan Pak toh? Iya. Nah itu ujung tangannya bergerak. Ini dahsyatnya jurus ketek tuh. Tuh. Nah, saya bisa kasih loncat tangannya begitu. Tapi ini dari ketiak ini. Jurus ketek itu, magai, sakit, kesetrum ya, itu seperti kena strum. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, karena ini video bukan sekedar video. Tuh. Ya, balik Ki. Nah, meringat toh, ringan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, pegang hidung. Terus. Nah, setelah tadi digoyang di belakang, teman-teman, ini diluruskan. Tapi ini di rumah harus dilakukan secara rutin. Dilipat begini ke atas, ke atas, ke atas, begini. Kasih lemas Pak, tapal lemai. Ya, kasih lemas. Nah, ini harus dilatih begini. Sampai nanti dia betul-betul rapat di atas. Nah, bagikan videonya. Sakit tidak Pak? Sakit tidak? Ini jangan ditiru dulu. Ini bukan tutorial dulu ini nih, ya. Kalau gaya lutut ini jangan ditiru dulu karena ini tidak boleh dilakukan, harus latihan dulu toh. Bagikan dulu videonya. Saya sudah janji waktu itu nanti jurus ketek saya bisa bongkar kalau subscribernya sudah di atas 1 juta. Karena jurus ketek itu dahsyat.
Ya. Kalau tangan kesemutan, tangan sering pegal itu sering saya praktekkan pada orang-orang. Jadi begitu ku pegang keteknya, apalagi pernah waktu itu ketek pramugari saya pegang, dia bilang langsung enten tangan saya, Pak. Waktu itu saya terapi pramugari liung. Bagikan dulu videonya teman-teman. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Muis dari Labuan, salam sehat. Oke, salam sehat semuanya. Mantap saudara. Mantap memang. Yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, jadi terapi tangan penderita stroke itu tidak boleh kasar ya. Yang dicari urat-uratnya itu di bagian pergelangan tangan, pergelangan kaki ini, di lipatan siku dan di bagian ketek. Nah, kemudian di tulang belikat. Nah, kasih lagi jurus ketek sedikit itu bergerak itu, hehe, itu jurus ketek itu tuh bergerak ya, tuh. Enak rasanya dikasih begitu Pak tuh? Iya. Sakit tapi salam sehat. Sakit tapi enak. Terapi Itu salam sehat. bilang sakit tapi enak. Nah ini teman-teman. Ada Sinaga dari Banjarmasin. Digerakkan begini. Sehat. Ini sudah lentur ini. Tuh. Kasih bergerak sendiri Pak. Oke. Naik turun, naik turun, naik turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun. Oke. Naik, naik. Turun, naik lagi, jangan diangkat kepalanya, pegang kepala, pegang kepala, pegang kepala, naik lagi sedikit, oke, naik, tahan dulu, kasih lurus ke atas, kasih lurus ke atas, turun lagi ke kepala, naik lagi lurus. Jadi melatih orang stroke itu begitu teman-teman, jangan dipaksa diputar, jangan dipaksa kalau diputar itu nanti pertemuan antara tulang lengan atas, tulang ayun dengan pundak itu kayak lepas. Banyak sekali kasus seperti itu ibu yang satu itu pernah di fisioterapi itu. Lama di fisioterapi, akhirnya tangannya menggantung. Butuh proses yang lama untuk terapinya. Lepas tulangnya Pak Mumin, tidak ada yang lepas tulang itu karena pengayun cuman dipakai itu di atas situ. Sakit tidak Pak? Sakit tidak? Sakit tidak? Sakit tidak? Sakit tidak? Sakit atau tidak? Tidak. Kalau sembuh mau kawin lagi? Oke. Enak Pak dipijit sama orang ganteng? Enak. Dari kota Sorong, salam sehat. Thanks ilmunya, salam sehat dari Jakarta. Tuh, kasih lemas, oke? Lemas. Sekarang kasih lemas lagi, oke? Lemas lagi, kasih lemas saja. Nah, kasih lemas saja. Nah, sekarang turun. Bisa datang kalau dipanggil, bisa. Bagus. Kalau ke Singapura bisa, kemana naik pun lagi, bisa. turun lagi. Bagus. Nah, itu latihannya di rumah begitu ya. Oke, sudah disimak ya, apalagi divideokan. Nah, teman-teman bisa membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah mengikuti live-nya. Mohon maaf jika dalam live ini ada tingkah laku saya maupun kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Salam sehat semuanya. Salam buat keluarga, selamat beraktivitas, sehat untuk kita semua. Yang sudah mengikuti kami, yang sudah subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, mudah-mudahan diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, sehat dan sukses selalu. Salam sehat.